Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 11 24 Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-10, yang dimana di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi cash flow, yang dimana aplikasi cash flow itu adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kamu sehari-hari. Jadi catatan pemasukan itu bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain. Contoh pengeluaran bertambah ketika kamu mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Jadi di praktikum sebelumnya kita telah membuat aplikasi cash flow, tapi fungsionalnya itu masih terbatas karena hanya dapat digunakan oleh satu pengguna. Keterbatasan inilah disebabkan karena belum ada fitur autentikasi yang memastikan setiap data cash flow itu tersimpan sesuai dengan pengguna yang sedang login. Oleh karena itu, di praktikum ini kita diminta untuk menambah fitur autentikasi pada aplikasi Cashflow-nya yang kita buat sebelumnya. Contoh penerapannya itu dapat dilihat dalam bagian yang di dalam latihan ini. Nah, kita coba langsung masuk ke. Jadi untuk praktikum ini yang berjudul JDBC lanjutannya memiliki pertama itu tujuan praktikum. Jadi di sini di praktikum kali ini tujuannya itu yaitu yang pertama untuk mengintegrasikan sistem login dan registrasi itu ke dalam aplikasi Cashflow-nya. Yang kedua, menjamin bahwa setiap catatan keuangan hanya dapat dilihat dan dikelola oleh pengguna yang memiliki akses sah. Tuh. Selanjutnya, konsep utama yang dibahas dalam praktikum kali ini yaitu JDBC lanjutan yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database guna mendukung proses login dan pengelolaan hak akses. Ada juga autentikasi, yaitu mekanisme untuk memastikan identitas pengguna, misalnya dengan memeriksa username dan password. Dan yang terakhir aplikasi Cashflow itu, yaitu sebuah program untuk mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran harian. Oke, kita masuk ke code-nya. Yang pertama itu ada kelas out context, yaitu kelas dengan anotasi request scope yang bertugas dia untuk menyimpan informasi dari si pengguna yang sedang login selama sesi permintaan HTTP berlangsung. Jadi dia code-nya. Nah, jadi dari kode ini dia itu fungsinya itu seperti menyimpan informasi dari kita sebagai pengguna, sebagai yang mempunyai program itu. Jadi dia akan menyimpan informasi kita ketika kita login ke dalam aplikasinya seperti itu. Selanjutnya ada juga kelas controller, yaitu Cashflow Controller Java. Ini dia code-nya. Kita bisa lihat dari PPT ini. Sini. Nah, jadi si Cashflow Controller ini dia berperan itu sebagai pengatur akses data dengan tugasnya itu yang pertama, dia memeriksa status login melalui tadi kelas yang tadi yaitu out context. Nah, selanjutnya dia akan memastikan hanya data milik pengguna yang sedang login yang dapat diakses, diubah atau dihapus. Jadi si code dari kelas controller ini yaitu Cashflow Controller ini dia itu mempunyai tugas sebagai yang memeriksa status kita yaitu kita sebagai pengguna itu. Dia akan memeriksa status kita dan memastikan hanya kita yang login yang dapat mengakses, mengubah atau menghapus dari program yang kita buat seperti itu. Selanjutnya ada juga kelas entities yaitu cashflow.java. Ini dia code-nya. Nah, jadi fungsi dari kelas ini adalah mendefinisikan struktur dari tabel cash flow di database dengan penambahan yang pertama ada dia kolom user ID sebagai kunci asing yang wajib diisi dan tidak dapat diubah. Dia juga memiliki konstruktor dan metode getter atau setter yang memudahkan pengelolaan data dari si penggunanya. Nah, ini dia fungsi setter dan getternya. Oke, selanjutnya ada juga kelas repository, yaitu ada cash flow repository. Jadi dia berfungsi untuk mengelola operasi database dengan query yang selalu menyertakan filter berdasarkan user ID seperti find by keyword, yaitu hanya menampilkan data milik pengguna tertentu. Ada juga find distinct labels, yaitu mengambil label unik berdasarkan pengguna. Ada juga metode CRUD seperti find by user ID and ID dan access by user ID and ID untuk memastikan kepemilikan data. Gitu. Jadi dia di repository ini dia mengelola operasi-operasi yang ada dalam program ini seperti itu. Tugas besarnya. Nah, selanjutnya, nah ada juga kelas service yaitu
Dia menangani logika bisnis untuk memanfaatkan repository, termasuk ada create cash flow, yaitu membuat transaksi baru dengan mengaitkannya ke pengguna. Ada juga get all cash flow dan get cash by ID, yaitu mengambil data berdasarkan penggunanya. Ada juga update cash flow dan delete cash flow, yaitu untuk memastikan hanya pemilik data yang dapat mengubah atau menghapus si programnya tersebut, isi dari program tersebut. Ini dia code-nya. Nah, yang terakhir ada juga pengujian, yaitu pengujian controller. Pertama ada pengujian controller yaitu cash flow controller test, yaitu memastikan semua endpointnya itu mengembalikan kode 401 jika penggunanya belum login. Dia juga memverifikasi bahwa user ID yang ada di out context diteruskan dengan benar ke service. Dan yang terakhir dia menguji respons 404 jika data tidak ditemukan atau tidak dimiliki oleh pengguna. Ada juga pengujian service yaitu memastikan semua metode service menggunakan user ID yang sesuai. Dia juga menguji kegagalan operasi jika datanya itu tidak dimiliki oleh pengguna dan memverifikasi integritas dari si data seperti tipe dan nilai yang disimpan. Yang terakhir untuk pengujian entities atau cash flow test Java, dia memastikan entitas cash flow itu dapat dibuat dengan user ID dengan metode getter atau setter yang berfungsi. Dia juga menguji pembaruan otomatis kolom create add dan update add saat data dibuat atau diubah. Untuk nah, apanya itu kita bisa lihat di sini. Ya, untuk tesnya tadi saya jelaskan. Ada juga entities, service, gitu. Nah, mungkin demikian untuk penjelasan dari praktikum kali ini. Kita juga bisa coba untuk hubungkan ke GitHub ya. Nah, nah, untuk di kitabnya seperti ini tampilannya, kita bisa lihat kode yang saya buat sudah benar. Nah, maka demikian untuk penjelasan saya untuk praktikum yang 10 ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.